Maka salam kita kepada Rasulullah bahkan tidak dijawab. Apa buktinya bahwa Rasulullah hadir? Bahwa pengarang kitab Al-Barzanji ini mengatakan, ya Nabi salam alaika, le alaika ya Nabi, wahai Nabi salam alaika kepadamu. Kah itu domir mutakallim. Domir mutakallim niku menunjukkan bahwa ada seseorang di hadapannya yang waktu itu diperbincangkan, dalam arti dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz wa asatidah, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat yang kami muliakan, segenap para hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu sekalian yang kami hormati, para adik-adik sekalian, para anak-anak kami yang kami cintai, yang juga mudah-mudahan senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan penerus untuk selalu menegakkan agama Islam, untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat semua salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang cinta terhadap beliau, dengan pengharapan mudah-mudahan kedua panjenengan dari menikah senantiasa diaku sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berhak mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pada malam hari ini kula panjenengan sedaya tansah pinaringan umur panjang kalian Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kula panjenengan sedaya dalu menika kempal dan musalla Al-Kautsar ini dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh tadi malam, tepatnya tadi malam, dengan harapan mudah-mudahan kumpul kula panjenengan sedaya senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal ibadah yang senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saderenge kula membahas tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula wau waktu membaca sholawat makom itu mesti kula iring kanjeng Nabi. Duka panjenengan sedaya, mudah-mudahan juga seperti itu. Karena apa? Jadi buat motivasi datang kula panjenengan sedaya agar lebih mahabbah, lebih cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika kita membaca sholawat dan wabil khusus ketika kita berdiri membacakan sholawat Nabi. Terus kanjeng Nabi niku, barang siapa yang membacakan sholawat kepadaku, dalam arti mengucapkan salam kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rohku, kata kanjeng Nabi, dan roh tersebut tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kanjeng Nabi niku jawab salami kula lan panjenengan sedaya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Terus niki motivasi kula lan panjenengan sedaya bahwa setiap sholawat yang dibaca kula lan panjenengan sedaya niku secara otomatis Rasulullah niku jawab salam kula lan panjenengan sedaya. Kira-kira lek sing jawab salam niku Rasulullah, kira-kira jenengan seneng napa seneng? Seneng luar biasa. Seneng niki biasanya diantaranya niku dilampiaskan diantaranya dengan tertawa pertama. Kadang-kala saking senenge gak iso guyu malah nangis. Tak ngoten nggih. Saking senenge. Lah senenge kula lan panjenengan sedaya dijawab kalian salame bupati, salame wali kota, salame gubernur, bahkan salame presiden, itu seneng luar biasa. Paribasane kula lan panjenengan sedaya niki kirim salam, kirim surat dumateng wali kota paribasane. Terus di wali kota kok dibalas salame, dijawab. Kira-kira seneng apa seneng? Seneng. Yang seharusnya seneng, gembira. Gembira itu kita luapkan dengan kita dalam keadaan riang, sumringah. Akan tetapi kebanyakan dari kita kalau sudah dijawab salam kita oleh Rasulullah, tidak dengan kita tertawa, dengan tidak kita itu melampiaskan dengan kita tertawa, melainkan kebanyakan para ulama itu dengan kita menangis. Itu diantaranya. Bukan malah sebaliknya, kadang tepak makom ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tapi sebaliknya kula panjenengan kadang lalai dengan apa yang kita ucapkan, bahwa kita itu mengucapkan salam kepada Rasulullah itu dibarengi dengan guyon bahasa ini ku boten sopan nak ngoten nggih. Tapi alhamdulillah kula ningali wau aku lek kula niku biasa lek laku mesti rada merem nggih. Untuk menghadirkan Rasulullah, bahwa Rasulullah itu hadir dumateng kula lan panjenengan sedaya. Alhamdulillah panjenengan wau khusus sedaya nggih. Ya saya sih rada ceromehan itu biasanya lari-lari enam, biasa lah caranya. Tapi kita yang di sini sudah mengerti bahwa salat kita dijawab oleh Rasulullah SAW, kita coba kita hadirkan hati kita rumongso niku roh Kanjeng Nabi itu hadir di tengah-tengah kita. Dan kita yakin bahwa salat kita kepada Rasulullah bahkan dijawab. Apa buktinya bahwa Rasulullah hadir? Bahwa pengarang kitab Al-Barzanji ini mengatakan ya Nabi salam alaika, le alaika ya Nabi, wahai Nabi salam alaika kepadamu. Kaliku dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim niku menunjukkan bahwa ada seseorang di hadapannya yang waktu itu diperbincangkan, dalam arti dijak omong-omongan. Niku alaika. Nah, itu ilaika, saya cinta kepadamu. Ilaika, bukan ya Nabi salam alaihi. Kalau alaihi, dhamirnya jauh, bukan alaihi, melainkan alaika. Kak ini menunjukkan bahwa ada seseorang, ada Rasulullah di hadapan kita. Maka di karang sebegitu lupa alaika, bukan alaihi. Ya Nabi salam alaika. Bahwa kak di sini menunjukkan dhamir mutakallim bahwa Rasulullah itu ada di hadapan kita. Makanya mau sholawat diusahakan waktu makom khususnya itu kula panjenengan hatinya dihadirkan bahwa kita yakin Rasulullah ada di hadapan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Di antara lagi untuk ghirrah penyemangat kula panjenengan sedaya bahwa Rasulullah ini termasuk orang yang bukan hanya dicintai oleh umat Islam, bahkan dicintai oleh umat-umat yang lain yang non-Islam. Suatu ketika ada cerita dulu setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW, ada seseorang Nasrani Najran
ada seorang Nasrani, wong Kristen putih. Orang Nasrani Najran ketika itu membaca ahli kitab, dianya itu ahli ibadah, ahli kitab. Cara sekarang itu memang kutu buku, ahli membaca kitab. Nah, kitab Nasrani itu apa? Kitab yang Kristen Injil. Tapi Injil dulu memang sebelum Al-Quran datang, itu Injil memang Injil yang asli. Memang dulu Injil yang asli, bukan Injil karangan manusia seperti sekarang. Injil ini itu macam-macam. Al-Quran kan ya siji Al-Quran itu. Injil kan macam-macam, ono Barnabas, ono apa itu sebaran kali itu gitu. Injil lokoan itu ya. Ketika Sina Nasrani ini membaca tentang biografi Rasulullah SAW, bahwa dia termasuk salah satu pemimpin dunia, bahkan pemimpin Islam yang dia itu tidak menonjolkan kekayaannya, tidak menonjolkan kesombongannya, bahkan mensewa pakaiannya pun jantan. Itu sudah disampaikan, sudah termaktub di dalam kitab Injil. Lalu dia ingin menyatakan bahwa ya teman tahu nabi siapa yang ngomong itu, kan ya? Biasanya rojo atau nabi itu biasanya ya pakaian besar, pakaian kebesaran itu harus ada. Setidaknya dia kalau orang Arab berjubah, bersurban, berimamah besar, kan seperti itu, membawakan wibawa yang sangat, dia itu bahwa dia menunjukkan orang yang sangat berwibawa. Kan kadosnya semua orang yang membawai namanya itu pemimpin dunia. Akan tetapi di sana dicantumkan bahwa meskipun dia itu termasuk pemimpin dunia, dia termasuk orang yang sederhana. Bahkan menurut pakaiannya pun, surbannya itu, jubahnya itu jahitan kurang lebih antara 12 sampai 13 jahitan. Kira-kira lek kula melok cilik-cilik, melok sunah Nabi, kira-kira lek melok sing ukur napa mboten? Kira-kira nggih. Lalu kita delok pakaian ini lumayan sedaya. Ini tapi alhamdulillah ini oleh konferensi ini. Tapi alhamdulillah alhamdulillah. Akhirnya dia ingin menyatakan dia pergi ke Mekah. Setelah dia pergi ke Mekah ketemu dengan Sayyidina Umar. Dia bertanya, wahai Umar, saya adalah orang Nasrani Najran yang ingin bertemu dengan nabimu, Nabi Muhammad. Seketika itu Sayyidina Umar rada kaget. Kaget emang ya apa? Ini Nasrani kok katanya ketemu Rasulullah. Coba kalau kamu ingin bertemu Rasulullah, saya berikan arah-arah rumahnya seperti ini. Akhirnya diberikan arah-arah petunjuk rumahnya di sebelah sini. Akhirnya dia ke sana. Setelah dia ke sana, menempel pintu daripada pintu Rasulullah SAW. Tok, akhirnya keluar. Keluarnya di situ putri Rasulullah SAW, yaitu Siti Fatimah. Setelah keluar Siti Fatimah, ditanyakan, siapa gerangan? Saya termasuk orang Nasrani Najran yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Setelah mendengar seperti itu, Siti Fatimah seketika itu langsung menangis. Kok bukan nangis ya apa? Ayah saya pada saat ini 3 hari yang lalu sudah meninggal dunia, merinding. Atau merinding. Ayah saya Muhammad yang kau cari sudah meninggal 3 hari yang lalu. Kenapa engkau mencari Muhammad? Apakah benar Muhammad sudah meninggal? Sudah meninggal 3 hari yang lalu. Apakah jejak daripada Muhammad masih ada? Berbentuk pakaian atau yang lainnya? Kalau kamu ingin melihat jejak daripada ayahku Muhammad, maka tunggu sebentar. Akhirnya masuk. Setelah masuk, diambilkan jubah daripada Rasulullah SAW. Siti Fatimah mengambil jubah Rasulullah SAW, diberikan kepada Nasrani Najran. Akhirnya dibuka oleh orang Nasrani ini pakaian daripada jubah Rasulullah SAW. Dibuka, Pak. Setelah dibuka, dihitung, temulah jahitan. Pas dengan apa yang disampaikan oleh kitab Injil yang dia pelajari. Akhirnya dia menjerit, ya Rasulullah,
inni la asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasul. Langsung seketika itu membaca syahadat. Langsung itu. Guru ketemu Rasulullah itu langsung membaca syahadat. Oh, memang Nabi ini Nabi genah itu kan bukan rekayasa seperti itu. Akhirnya dia dengan terseduh-seduh menangis, bertanya kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, apakah saya boleh untuk menemui Rasulullah? Apakah saya boleh untuk mengunjungi makam Rasulullah SAW? Silakan. Akhirnya diantarlah orang Nasrani Najran ini ke makam Rasulullah SAW. Setelah dia sampai ke makam Rasulullah SAW, apa yang dia inginkan dan apa yang dia minta setelah dia bersyahadat kepada Rasulullah SAW, tiada lain. Ya Allah, maka detik ini pula tidak ada yang ingin saya pinta selain darimu ya Allah. Selain aku ingin bertemu pada kekasihku, bertemu dengan kekasihmu Rasulullah SAW, maka pada detik ini pula ambillah nyawaku demi untuk bertemu dengan kekasihmu Rasulullah SAW. Seketika itu langsung meninggal dunia di depan makam Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ikilah yang pada sekolah panjenengan, ini yang Nasrani kata sekolah. Napa malih kula panjenengan sedaya tidak mahabbah, tidak rindu kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu monggo sempatkan tiap hari setidaknya 100 kali kita membaca sholawat. Mula panjenengan dan mula alhamdulillah yang buatkan itu istighfar tiap pagi dan sore 100 kali istighfar dan sholawat dengan bacaan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah meskipun meskipun 100 alhamdulillah kalau istiqomah tiap pagi habis subuh dan setelah sholat maghrib. Alhamdulillah panjenengan ingin mengamalkan monggo. Demi dedikasi kita, mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad.